Alhamdulillah, Waalaikumsalam. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Uh, Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada sore hari yang mulia ini di waktu di Jepang kita masih diberi kesempatan dan kenikmatan untuk mengkaji bersama-sama satu pelajaran yang sangat penting tentang tema pada hari ini adalah tentang fikih zakat, dan mudah-mudahan akan mendapatkan banyak manfaat dari pembahasan yang akan dibawakan oleh Ustadz kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Muhammad Zain. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia sempurna yang telah mengantarkan kita semua kepada jalan kebenaran yang penuh dengan cahaya ilahi Rabbi ini. Baik para pemirsa channel PCINU, ini adalah kajian keislaman yang diadakan oleh Lazisnu atau Lazisnu PCINU Jepang. Sebenarnya PCINU Jepang sudah sekian kali menyelenggarakan kajian online tentang tema-tema keislaman, baik tema yang berkenaan dengan tema yang berkenaan dengan fikih yang juga yang bertemaan dengan sosial keagamaan yang diadakan oleh Lakpesdam, satu bagian dari organisasi PCINU di Jepang juga. Pada tema sore hari ini adalah tentang fikih zakat, karena tema ini sangat penting berhubungan dengan kepentingan umat Islam, merupakan salah satu rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh kita semua, dan kita akan menghadirkan pada sore yang mulia ini dengan pembicara yang sudah sangat qualified di bidangnya, yaitu Kiai Haji. Belum haji insya Allah, tapi insya Allah mau haji. Belum kiai. Ya, Ustadz Muhammad Zain. Ustadz Muhammad Zain ini saya perkenalkan. Beliau ini adalah sekarang adalah mahasiswa S3 di Islamic Studies di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dan beliau ini adalah juga dosen di Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Jakarta, dan juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di Jakarta. Dan beliau ini juga sangat spesialis tentang kajian-kajian kontemporer tentang zakat. Ustadz Zain ini aslinya Bekasi, dan beliau juga termasuk santri dari Kiai Haji Ali Mustafa Yakub di Darussunnah Ciputat, Jakarta. Insya Allah beliau akan membawakan kurang lebih sekitar acara kita ini akan berlangsung sekitar 2 jam, tetapi mungkin nanti akan diberikan presentasi sekitar 1 jam, dan nanti akan mungkin diskusi selebihnya. Selanjutnya saya serahkan waktu untuk segera kepada Ustadz Zain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Ali Amin dan juga doktor dari Tokyo, beliau Kiai Thaib. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri
wahlul 'uqdatan min lisani qauli. Amma ba'd. Para pendengar, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab fikih zakat. Di antaranya kebetulan kitab yang saya pegang ini di antaranya karya yang cukup terkenal di kalangan fikih zakat, yaitu karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi yang dikenal dengan Fiqhuz Zakah. Fiqhuz Zakah ini salah satu disertasi Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan dalam kitabnya untuk muqaddimah fi makna zakah, tentang arti zakat. Ternyata Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan makna zakat itu setidak-tidaknya ada dua kata. Ada dua makna yang seperti telah kita ketahui maknanya lugotan wa syar'an. Lugotan ini secara bahasa dan secara istilah. Kalau secara bahasa, az-zakatu lugotan zaka as-say. Zakat itu memiliki makna membersihkan sesuatu. Idza nama wazada. Apabila nambah berkembang maka dia akan bertambah. Ini yang dikategorikan zakat, dikategorikan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi bermakna zakat bisa cuci juga, bisa bermakna bersih. Nah, dalam Al-Qur'anul Karim Allah telah tegaskan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Oleh karena ada kita bisa melihat ternyata dalam kajian kitab fikih zakat itu ada dua. Ada yang namanya zakatun nafsi, ada yang namanya zakatul mal. Apa yang dimaksud dengan zakatul fitri? Zakatul fitri ini yang dimaksud adalah zakat untuk menyucikan jiwa tadi. Zakatun nafsi dikenal dengan zakatul fitri. Zakatul fitri memiliki makna untuk menyucikan jiwa. Karena setelah melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan. Kemudian ada yang namanya zakatul mal, zakat harta. Zakat harta secara umum telah tegaskan. Kalau dalam kajian kitab fikih klasik ada 5 objek zakat. Atau al-amwal az-zakawiyah. Al-amwal az-zakawiyah ini objek zakat setidak-tidaknya disebutkan. Yang pertama emas, perak, yang kedua pertanian, yang ketiga peternakan, yang keempat perdagangan, yang kelima adalah rikas. Nanti ada terjadi perbedaan. Kalau dalam kajian kitab fikih yang kontemporer, seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, maka wajib ditunaikan zakat. Nah, kembali kepada makna bahasa, zakat itu memiliki makna bisa berarti suci. Zakat bisa juga bermakna barokah. Faz-zakatu hiya al-barakah. Apa makna al-barakah? Al-barakah itu bisa bermakna ziyadatul khair, bertambah kebaikan. Al-barakah bisa bermakna juga al-birkah. Birkah itu bermaknanya kita bisa belajar dengan kolam. Kalau kita punya rumah, ada kolam air, coba kita renungkan makna berkah itu. Walaupun airnya kita pakai setiap hari, kita buang, kita mandi untuk kebutuhan MCK. Tapi yang perlu kita ingat, ternyata airnya akan tetap mengalir. Itulah simbol keberkahan. Orang yang berzakat, insya Allah hartanya menjadi bersih. Jiwanya menjadi suci, bahkan hartanya, semuanya hidupnya menjadi berkah. Ada ilustrasi yang menarik. Ciri-ciri harta kita itu berkah, diantaranya bisa kita lihat. Ternyata ada di Ciputat, itu ada orang kerjaannya sebagai OB, office boy, tapi ada hal yang menarik. Dia memiliki anak sudah kuliah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi, S2, ada yang S3 sampai semuanya. Padahal untuk hitungan logikanya dia tidak bisa bayar. Tapi ada keberkahan, ternyata dia rajin bersedekah, walaupun belum sampai dia berzakat.
ternyata ada keberkahan. Min haitsu la yatasib, hidupnya menjadi berkah, anaknya menjadi luar biasa. Al barakah atau al birkah. Wan nama, zakat itu bisa bermakna artinya tumbuh. Apa makna tumbuh? Di dalam Al-Qur'anul Karim, zakat itu prinsipnya kalau kasat mata memang berkurang, tapi bertambah. An-nama. Bisa kita cek di dalam Al-Quranul Karim, ternyata diantaranya Allah telah tegaskan orang yang melakukan amal kebaikan dalam surah Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Orang yang melakukan amal kebajikan termasuk berzakat, maka Allah lipat gandakan rizkinya 10 kali lipat. Bahkan sampai 700 kali lipat bisa kita cek. Di dalam Al-Quranul Karim, dalam surah Al-Baqarah, ayat 261, itu dinyatakan, ternyata masalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Jadi makna yang secara sederhana an-nama itu tumbuh. Termasuk dalam Al-Qur'an ayat yang lain surah Ar-Rum pun Allah telah ibaratkan antara riba dengan zakat. Riba sekilasnya orang punya uang kemudian dia pinjamkan kepada orang lain 10 juta menjadi 12 juta, memang kelihatannya adalah bertambah. Tapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bertambah. Cuma di sisi manusia berbeda dengan zakat, kelihatannya di sisi manusia berkurang tapi di sisi Allah bertambah. Dijatakan wa ma ataitum min zakat turiduna wajhallah faulaika humul munifun. Justru sebaliknya dengan zakat bisa bertambah. Allah ganjarkan minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat bagaimana? Kita ilustrasikan. 10 kali lipat kalau kita umpamanya itu berzakat, punya uang 100 juta, karena kita berzakat 2,5%, 2,5 juta, tiba-tiba ternyata apa yang terjadi? Dari uang itu ternyata dapat orderan, dapat rezeki yang harganya boleh jadi 250 juta rupiah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam ayat yang lain dalam surah At-Talaq pun Allah telah tegaskan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Allah jadikan urusannya menjadi mudah. An-nama. Bahkan ada kisah yang menarik, kalau kita berzakat itu harta kita bertambah. Itu kalau 10 kali lipat umpamanya tadi dia seharusnya 2.500.000 tiba-tiba mendapatkan bisa menjadi 25 juta. Dalam testimoni pernah saya lakukan, para pengusaha-pengusaha muslim ternyata mereka melaksanakan zakat. Apa yang terjadi? Ternyata orderannya semakin banyak. Dia keluarkan itu zakatnya 500 juta, dapat orderannya bisa juga sampai 5M. Bahkan keuntungannya bisa sampai 5M. Inilah yang dinyatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak akan ingkar janji. Wan nama tumbuh. Harapannya apa? Termasuk orang yang menunaikan zakat menjadi tumbuh hartanya, berkah. Bahkan dinyatakan juga ada hal yang menarik, ada kisah guru TK ini dikategorikan karena makna zakat itu tidak hanya menggunakan redaksi zakat saja, tapi menggunakan redaksi sedekah. Sedekah ada yang wajib, ada yang sunnah. Kalau sedekah wajib itu az-zakah, itu bermakna adalah zakat. Tapi kalau yang sedekah sunnah ini yang dikategorikan adalah sedekah biasa. Nah, ada kisah guru TK gajinya 300.000 di Jakarta. Saya tidak tahu kalau di Jepang. Di PCINU Jepang ini berapa gajinya nih kalau guru TK. Rupanya ada seorang guru TK gajinya 300.000 rupiah. Dengan gaji 300.000 rupiah, dia datang ke Ustadz, Pak Ustadz mohon doain saya. Gaji saya menjadi 500.000 rupiah. Kata Ustadznya dikit amat nambahnya. Iya Pak Ustadz, karena kenapa? Karena yang gajinya 500.000 rupiah itu adalah kepala TK. Jadi kayaknya melebihi gaji 500.000 rupiah itu tidak mungkin. Akhirnya bagaimana caranya?
ternyata didoain mau Ustadz, nih saat gaji saya 300.000 rupiah saya sedekahkan. Yang dikatakan bukan sedekah wajib, bukan zakat, tapi sedekah sunnah, sedekah biasa. Nih saya sedekahkan saat 300.000, saya yakin janji Allah Subhanahu Wa Taala, saya tingkatkan sholat saya, qiyamul lail saya, dan saya melaksanakan amal-amal kebaikan karena Allah, sholat saya, puasa saya karena Allah. Ternyata ada yang menarik. Ternyata 10 bulan berikutnya datang ke Ustadz, Pak Ustadz, alhamdulillah gaji saya sekarang bukan 300.000 rupiah. Padahal mintanya berapa? Mintanya 500. Bukan 500 juga Pak Ustadz. Gaji saya sekarang menjadi 7.300.000 rupiah. Ustadznya nanya, bagaimana ceritanya? Kok bisa 7.300.000 rupiah? Begini Pak Ustadz. Kebetulan 5 bulan yang lalu saya menikah sama orang yang gajian 7 juta rupiah. Inilah konsep Allah. Allah ngasih rezeki belum tentu juga harus melalui jalur kita, boleh jadi dari jalur suami kita, jalur istri kita, dari jalur anak kita, dan lain sebagainya. Oleh karena kata kuncinya, makna zakat itu al-barakah, wan-nama, wat-taharah. Wat-taharah itu yang bersih, karena fungsi dari zakat mal adalah membersihkan harta. Di dalam surah 9, surah At-Taubah, ayat 103, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ternyata ditegaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya ayat 103, ternyata tujuan adanya zakat tak lain adalah tutahhiruhum, untuk membersihkan harta kita. Kalau tadi menyucikan adalah jiwa kita, makna kenapa zakat mal? Zakat mal, sekali lagi saya ulang, zakat mal ini ada dua konsepnya. Zakat mal ada yang namanya at-tafsiliyah, ada yang namanya al-ijmaliyah. At-tafsiliyah yang tadi telah disebutkan ada 5 objek zakat, yaitu emas, perak, pertanian, peternakan, perdagangan, dan rikas. Sedangkan al-ijmaliyah adalah memiliki makna seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, cukup aul, wajib ditunaikan zakat. Makanya dalam fatwa, dalam kajian ulama internasional di Kuwait itu ditegaskan, ternyata seluruh harta yang kita miliki cukup nisab, maka wajib ditunaikan zakat. Walaupun nanti ada pertanyaan, berapa sih satu nisab itu? Terutama dalam nisab emas, ternyata ditegaskan nisab emas itu kan dalam hadis nyatakan laisa duna isrina miskolan sedekah. Harta yang kurang daripada 20 dinar maka tidak wajib zakat. Pertanyaannya, berapa sebetulnya 1 dinar itu? 1 dinar dalam catatan dari zaman Romawi, dari zaman Nabi, kemudian zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in sampai sekarang, ternyata 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Kalau 20 dinar berarti dihitung 4,25 dikali 20 itu menjadi 85 gram emas. Kalau dihitung harga di Indonesia ini berapa sebetulnya 20 dinar atau 85 gram emas ini, maka kurang lebih 1 gramnya 500.000 rupiah. 500.000 rupiah dikali 85 gram emas, maka akan ketemu angka 42.500.000 rupiah. Nah, pas saya cek kebetulan tanggal 15 April 2017 saya cek Google, ternyata ketemu angka 1 yen. Ini mohon dikoreksi nih Gus Ali. 1 yennya itu kalau tidak salah sekarang ini 121,47. Berarti bagaimana? Kalau dihitung-hitung berarti 42 juta. Kalau dihitung misalkan harga emas, kalau harga selama di Indonesia misalkan, maka bisa dihitung kurang lebih berapa harga-harga yang bisa dihitungnya, maka dalam yen-yennya nanti bisa dihitung sekali.
1 yen itu 121.000, nanti hitungannya 85 gram emas, nanti dihitung minta bantuannya Gus Ali ini ya, apa benar atau tidak. Yang jelas kalau di Indonesianya 85 gram emas 5.000 itu jadi 42.500.000, karena 500 kali 85 kemudian 42.500.000 itu yang dikategorikan dalam nisab. Kemudian terjemahan dari zakat secara bahasa memiliki makna wat-taharah. Taharah itu tadi maknanya bersih. Bersih harta kita. Ada ilustrasi yang menarik. Ternyata orang yang berzakat dengan yang tidak berzakat itu berbeda. Orang yang berzakat diilustrasikan masing-masing kita dikasih 1 ekor ayam. Kalau kita berzakat maka dikasih ayam, dikasih pisau, maka kita menyembelih ayam itu dengan menyebut asma Allah, darahnya dibuang, kotorannya dibuang, bulunya dibuang dan dibersihkan, baru kita masak sesuai yang kita inginkan. Di antaranya apakah menjadi sate, menjadi sop ayam, menjadi apa saja, maka itulah yang menjadi nilai berprotein hewani untuk kita semuanya. Oleh karenanya itulah orang yang berzakat. Karena kenapa? Harta yang dia dapatkan dari gajian itu dia tidak langsung makan, tapi dia buang dulu hak orang lain. Wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta mereka ada hak orang lain yang wajib ditunaikan. Kemudian ternyata makna zakat menurut saya Yusuf Al-Qaradawi dinyatakan juga bermakna wassalah, atau bermaknanya juga as-sulhu, bermakna beres. Orang yang berzakat insya Allah urusannya menjadi beres. Tadi ayat Quran yang sudah dibacakan dalam surat Talaq, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra, maka semua urusannya akan dijadikan beres, mudah. Bahkan di dalam surah Al-Lail pun Allah telah tegaskan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasayunassiruhu lil yusra. Janji Allah, Allah akan memberikan urusannya dengan semudah-mudahnya. Nah, demikian halnya di dalam kitab Lisanul Arab sebagaimana dikutip oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Qala fi Lisanil Arabi, di dalam buku Lisanul Arab dinyatakan wa aslu zakati fil lughati. Zakat itu secara bahasa memiliki makna hampir sama yang dinyatakan tadi oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi paragraf, bermakna at-tahara, orang yang berzakat bisa bersih hartanya, wan nama, orang yang berzakat hartanya bisa tumbuh bukan berkurang. Cara ilustrasi contohnya begini. Kalau kita punya uang tadi misalkan 10 juta 100 juta rupiah, kemudian kita berzakatnya 2,5%, maka menjadi hitungannya adalah 97.500.000 rupiah. Tapi dalam hitungan tadi matematika zakat bukan uang kita menjadi 97.500.000 rupiah, tapi bisa menjadi banyak sekali. Di antaranya nanti 2.500.000 dikali 10 berarti kurang lebih 25 juta ditambah 97.500. Jadi banyak sekali yang dikategorikan insya Allah bukan hanya di akhirat tetapi dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidup di dunia ini menjadi berkah tumbuh. Untuk lebih memudahkan memahami arti uang nama baik itu zakat maupun sedekah, kalau kita bersedekah, saya mau tanya ini, kalau di Indonesia itu ada uang berpeci, ada uang sorban, ada uang apalagi namanya yang golok. Kalau ditanya di jamaah Indonesia mana yang mau dikeluarkan zakatnya, mana yang mau dikeluarkan sedekahnya, pasti bilangnya adalah golok. Nah kalau anggaplah bukan golok itu berapa? 1.000. Kalau peci adalah 100.000, 50.000 rupiah. Terus kalau yang sorban adalah 5.000 rupiah. Anggap ini bukan zakat tapi latihan sedekah. Tadi sedekahnya 2.000 rupiah. Rupanya jamaah Indonesia 2.000 rupiah
dia bersedekah, ternyata setelah sholat dia mau beli makanan, mau beli nasi 20.000 rupiah. Ternyata ketika dia mau bayar nggak jadi tuh. Karena kenapa? Ada kawannya yang baik membayarinnya gratis. Ini yang janji Allah yang dikategorikan Allah akan ganjarkan minimal 10 kali lipat. Yang dikategorikan tadi memiliki makna zakat adalah al-tu wan nama'u wal barakah. Berkah juga termasuk juga dikategorikan wasulhu dan beres. Dan redaksi ini banyak sekali yang disifati di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini juga dinyatakan zakat itu ternyata di dalam Al-Quranul Karim tidak hanya menggunakan redaksi zakat saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi perintah zakat setidak-tidaknya ada 5. Yang pertama adalah zakat itu sendiri, yang kedua sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan sedekah, ada menggunakan redaksi infak, ada yang menggunakan redaksi al-afu, ada menggunakan redaksi hak. Di antaranya bisa cek dalam surah Al-Baqarah ayat 43, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, Allah sandingkan salat dengan zakat. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikan zakat. Itu masih menggunakan redaksi zakat. Nah, kalau dalam surah At-Taubah ayat 60, Allah menggunakan redaksi sedekah sebagai bentuk zakat, perintah zakat. Bahkan distribusi zakat hanya untuk 8 mustahik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ila akhiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan redaksi as-shadaqah. Mufassirin umumnya menafsirkan sedekah di situ bukan sedekah sunnah, tapi sedekah yang wajib. Sedekah wajib ay az-zakah. Kalau sedekah sunnah adalah sedekah yang biasa. Oleh karenanya ini yang menggunakan yang pertama tadi zakat, yang kedua menggunakan redaksi sedekah, yang kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun menegaskan juga penggunaan kalimat bukan hanya sedekah saja tapi infak. Di antaranya bisa dicek dalam surah Al-Baqarah ayat 267, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum lahir. Allah menggunakan redaksi dalam ayat ini anfiqu, keluarkanlah zakat oleh kamu sekalian. Infak. Yang dimaksud tadi apa makna infak? Infak di situ adalah bukan infak sunnah tapi adalah infak wajib. Kalau infak yang wajib berarti ay az-zakah. Nah, kemudian berbeda dengan infak yang sunnah bisa kita cek dalam surah ketiga, surah Ali Imran ayat 134 sampai ayat 135. Di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran orang-orang yang bertakwa itu diberikan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa amalannya orang bertakwa itu? Di antaranya mereka berinfak. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Mereka yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sarra, dalam keadaan gembira, wad-dharra, maupun dalam keadaan paceklik, dalam keadaan tidak punya. Nah, mufassirin umumnya menafsirkan dalam ayat ini bukan infak yang wajib tapi adalah infak sunnah. Itu berbeda. Jadi sekali lagi penggunaan redaksi di dalam Al-Qur'anul Karim, makna zakat itu bisa dengan zakat itu sendiri, bisa menggunakan redaksi sedekah, bisa menggunakan redaksi infak, amfiku atau dan lain sebagainya, bisa juga menggunakan hak. Dalam surah Al-An'am ayat 141 Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wa atu haqqahu yauma hasadi, dan tunaikan hak orang lain. Apa maknanya hak di situ? Ay az-zakah. Itu bermakna adalah zakat. Yauma hasadi, saat panen. Nanti boleh jadi, boleh untuk kajian nanti diskusinya bagaimana sebetulnya dalam kajian yang tadi al-amwal az-zakawiyah, seluruh harta yang kita miliki kalau cukup nisab, selain 5 objek zakat termasuk zakat profesi, zakat penghasilan, kemudian harta simpanan dan sebagainya. Kalau harta kita cukup nisab maka wajib ditunaikan untuk menunaikan zakat. Ini yang secara sederhana di dalam tamhid Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan tentang
bi makna az-zakah. Nah, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun menjelaskan tentang perintah adanya zakat dalam Al-Qur'anul Karim. Az-zakatu fil Qur'anil Karim itu ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, diulang-ulang kalimatuz zakat salasina marratan. Itu diulang-ulang sampai 30 kali. Di antaranya yang wa'atu zakah itu sampai 30 kali. Kemudian yang disandingkan dengan sholat itu ditegaskan ternyata fi sab'i wa isrina minha muqarrinah bisolati fi ayatin wahidatin. Ternyata yang diulang-ulang disandingkan dengan sholat, maka ada kurang lebih 27 yang terulang. Waqimus sholat wa atuz zakah. Dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, dalam kajian usul fiqh dinyatakan, kan perintahnya aqimus sholat ini fil amr. Dalam usul fiqh dinyatakan al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya di dalam perintah itu adalah menjadi sebuah kewajiban. Nah, inilah yang menjadi kita lihat ternyata sampai diulang sampai 27 kali karena betapa pentingnya makna zakat, makna sholat. Zakat memiliki makna bukan hanya secara individual, jiwanya menjadi bersih, hartanya menjadi bersih, hartanya bisa menjadi beres, hartanya menjadi berkah, tapi memiliki manfaat dimensi terhadap sosial. Yang tadi dalam Al-Quran Karim Allah telah tegaskan, kenapa zakat ini dipentingkan, kaila yakuna dulatan bainal agniya minkum, supaya harta ini tidak hanya beredar di antara orang kaya saja. Kenapa? Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan berzakat, karena di dalam kitab Riddah karya Al-Maghazi dinyatakan ternyata Abu Bakar menjelaskan karena zakat itu tidak hanya memiliki dimensi individual saja, tapi memiliki dimensi sosial. Demikian halnya sebetulnya sholat juga tidak hanya dimensi individual, bisa memiliki dimensi secara interaksi dalam bermuamalah. Di dalam surah Al-Ankabut ayat 45 pun Allah menegaskan, ternyata sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Nah, diantara yang disandingkan dengan sholat bisa dicek dalam surah Al-Mu'minun. Telah ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, diantaranya tentang maknanya hampir bersandingan. Diantaranya dalam surah Al-Mu'minun, surah 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang menjelaskan tentang orang-orang yang sukses, diantaranya orang yang berzakat, orang yang sholatnya khusyuk, bahkan orang yang mengerjakan sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Pada ayatin wahidatin walladzina hum lizakati fa'ilun ila akhiri alladzina hum bi salatihim khashi'un. Ini yang dinyatakan disandingkan zakat dengan sholat. Nah, inilah kajian yang dinyatakan oleh Syekh Yusuf Qaradawi dalam Tamhid, dalam mukaddimahnya, dalam pendahuluannya. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi dalam menjelaskan dalam Al-Babul Awal, pada bab yang pertama Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan tentang kewajiban zakat dan kedudukan zakat di dalam Islam, bagaimana wujubuz zakati wa manzilatuha fil Islam. Kedudukan zakat di dalam Islam bagaimana memiliki peranan yang sangat luar biasa, karena kita bisa belajar zakat di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu menjadi proses luar biasa. Ada konsep 4M, merubah mustahik menjadi muzaki. Yang awalnya dia tidak punya uang, dikasih modal dari dana zakat, kemudian dari dana zakat yang bergulir itu dia akhirnya lambat laun punya penghasilan. Kemudian yang awalnya dia dapat zakat, dia latihan sedekah, infak, karena hartanya cukup bisa menjadi zakat atau muzaki. Inilah konsep merubah mustahik menjadi muzaki. Nah, kemudian kita bisa lihat kembali di dalam kajian-kajian yang berikutnya, Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun menjelaskan
tentang betapa pentingnya zakat ini untuk membantu fakir dan miskin. Yang beliau tegaskan dalam kajiannya, diantaranya mengutip ayat Al-Quranul Karim di dalam halaman 72, beliau mengutip surah Az-Zariyat ayat 19. Dalam kajian pada judulnya ditegaskan haqqus sa'ili wal mahrum wal miskin. Nah, dinyatakan beliau menegaskan wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata di dalam harta mereka ada hak orang lain, baik orang yang meminta-minta maupun orang yang tidak meminta tapi sangat membutuhkan. Artinya di dalam harta kita, kalau harta kita cukup nisab, maka wajib ditunaikan. Oleh karenanya wajar kalau dalam firman Allah surah 9, surah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman menggunakan redaksi khudh. Khudh itu bermakna ambillah, pungutlah, min amwalihim, dari harta mereka. Mal isim mufradnya, jamaknya, isim jamaknya adalah amwal. Mal kalau ditulis Indonesianya mal itu M-A-L. Mal. Kalau bahasa Inggrisnya menjadi mall. Orang yang memiliki harta namanya sahibul mal. Artinya apa? Orang yang memiliki harta. Orang yang memiliki mall namanya sahibul mall. Nah, ini yang karena kenapa? Karena wajar Islam waktu itu sudah jaya sehingga bisa mempengaruhi peradaban dalam dunia. Nah, ini yang bisa kita lihat. Ternyata ada lagi, ada yang zakat ditunaikan harus menunggu haul, ada yang zakat tidak harus menunggu haul, saat panen saja. Di antaranya di dalam surah Al-An'am 141 dinyatakan wa tuhaqqahu yauma hasadi. Bahkan ditegaskan juga di dalam kajiannya haqquz zur'i indal hasad. Jadi zakat pertanian itu saat panen. Jadi tidak harus menunggu haul. Dalam hadis nyatakan la zakata hatta yahula alaihi. Harta yang tidak cukup 1 tahun maka tidak wajib ditunaikan zakat. Tapi tahassus untuk pertanian tidak harus menunggu setahun, tapi saat panen. Kalau di Indonesia kita bisa lihat, kalau pertanian dulu setahun sekali, sekarang bisa setahun 2 kali, bisa setahun 3 kali. Bahkan kalau ada pertanyaan, apakah zakat hanya di bulan Ramadan? Jawabannya 2, bisa iya, bisa tidak. Kalau bisa ya, kalau kita membahas tentang zakatul fitri atau zakat fitrah, laksananya yaitu di bulan Ramadan sampai sebelum khotib turun dari mimbar. Apa sebabnya? Dalam hadis dinyatakan paman addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da shalah fa hiya zakatun maqbulah. Apa paman addaha ba'da shalah wa hiya shadaqah minas shadaqat. Dalam hadis itu ditegaskan ternyata orang yang menunaikan sebelum khotib turun dari mimbar maka dinilai sebagai zakat fitrah. Tapi kalau setelah dinilai sebagai bukan zakat tetapi sebagai sedekah. Inilah yang dinyatakan di dalam surah yang tadi telah dibacakan, yaitu tentang hakuz, tentang indal hasad atau hakuz zuru indal hasad. Di antaranya adalah asmaru wa atu haqqahu yauma hasad. Allah pun menutup dalam firman-Nya ini wala tusrifu. Janganlah kamu berlebih-lebihan. Pakai emas boleh, makan boleh, nggak usah jauh-jauh. Dalam Islam kan yang penting tidak berlebih-lebihan. Makan nasi boleh 1 piring, kalau 2 tong kan nggak boleh. Itu yang namanya israf atau lebay. Innahu la yuhibbul musrifin, karena sesungguhnya Allah enggak senang, enggak suka kepada orang-orang yang berlaku lebih cenderung adalah israf, berlebih-lebihan. Nah, dinyatakan anabbahullah ibadahu bihadil ayah.
Jadi dalam ayat ini Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan, pada dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan kepada hambanya, kepada umat Islam, ala anna fima takharrajal ard min zur'i wa samar haqqan laziman yajibu itahu yaumal asadi. Jadi wajib ditunaikan saat panen. Ada hal yang menarik, inilah yang dikategorikan oleh Syekh Qaradawi, diantaranya ternyata tidak semuanya harus nunggu haul. Emas harus haul atau perak, kemudian perdagangan harus nunggu haul, kemudian apalagi kalau pertanian tidak haul tapi cukup nisab saja. Kalau nisabnya cukup maka wajib ditunaikan zakat. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi pun menjelaskan tentang ita'uz zakat fi Makkah. Jadi Syekh Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ada ayat-ayat zakat yang bicara tentang ayat Makkiyah, ada yang namanya ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, perintahnya itu baru diperintahkan untuk zakat fitri saja, belum zakat mal. Ini yang dinyatakan ita'uz zakat fi Makkah, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Di antaranya ayat-ayat yang makiyahnya ini lebih cenderung kepada zakat qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Ini dinyatakan wadhaba ba'dul mufassirin ila anna al-murad bi zakat guna zakatun nafsi. Jadi yang dimaksud dengan perintah adanya zakat, ayat-ayat makiyah ini lebih cenderung bukan zakatul mal, tapi adalah zakatun nafsi. Nah, kemudian dinyatakan juga kaqauli ta'ala, kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengutip surah As-Sams ayat 9, qad aflaha man zakkaha, kemudian dalam surah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka, sungguh telah sukses orang yang telah menyucikan jiwanya. Orang yang menyucikan jiwanya berarti dia bersyukur kepada Allah dalam jiwanya, beriman kepada Allah. Kalau orang yang beriman kepada Allah, apapun yang dia lakukan, ternyata dia ingat dalam hartanya ada hak orang lain, dia bersyukur kepada Allah. Ingat, bersyukur itu ada dua konsep, yaitu terima kasih. Kita terima rezeki dari Allah, kemudian jangan lupa kita kasih, ada hak orang lain. Kalau harta kita cukup nisab, wajib tunaikan zakat. Kalau belum cukup nisab, maka bisa yang kita lakukan adalah sangat dianjurkan untuk infak, termasuk dalam bersedekah. Kemudian kan tadi az-zakatu fil ahdil maki zakatun mutlaq. Jadi sekali lagi zakatnya itu masih lebih cenderung adalah zakat yang untuk zakatun nafsi atau zakatul fitri. Kemudian Syekh Qaradawi pada halaman berikutnya, halaman 78, dinyatakan az-zakatu fil ahlil madan. Zakat yaitu pada masa turun ayat-ayat madaniyah, yang inilah yang ditegaskan baru perintah tegas tentang pelaksanaan zakat mal. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan Al-Qur'anul Madani yu'akkidu wujubuz zakah wa yubayyinu ba'du ahkamiha. Jadi dalam ayat-ayat Madani ini atau ayat-ayat Madinah itu baru ditegaskan tentang kewajiban zakat dan bagaimana hukumnya, termasuk zakat untuk siapa, termasuk untuk asnaf zakat, asarifuz zakat. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menegaskan Al-Quran Al-Madani fa'alana wujubuz zakati sigatil amris sarih. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan ternyata di dalam ayat-ayat Madinah itu udah dikasih informasi, udah ada perintah wujubuz zakati, kewajiban zakat, karena sudah ada apa diantaranya yang ayat Al-Quran Al-Karim dalam surah Al-Baqarah, diantaranya waqimus shalah wa atuz zakat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Nah, mufassirin umumnya menyatakan
ini sudah memperoleh yang namanya zakatnya adalah zakatul mal, bukan zakatun nafsi. Nah, kemudian ditegaskan juga surah At-Taubah ini banyak juga yang menjelaskan tentang perintah adanya zakat. Di antaranya dinyatakan tadi dalam surah At-Taubah 103, khud min amwalihim. Itu ada perintah untuk mengeluarkan zakat. Perintah khud ini fi'il amr mufrad. Sigohnya, hitubnya kepada siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil zakat. Khud min amwalihim. Ternyata tim untuk mengambil zakat di antara orang muslim dengan membentuk tim amil-amil petugas zakatnya, di antaranya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Lutaibah, dan Muaz bin Jabal. Itulah yang ingat bahwa mereka hanya mengambil harta yang nampak saja, bukan harta yang tidak nampak atau al-batiniyah. Karena petugas zakat itu hanya menarik al-amwal az-zahiriyah, bukan al-amwal al-batiniyah. Mengapa? Karena al-amwal az-zahiriyah itu harta yang sudah tampak. Para petugas zakat bisa lihat ada orang yang punya sapi 1000 ekor, bukan ekornya aja ya, tapi sama sapi-sapinya maksudnya. 1000 ekor sapi itu bisa kelihatan, oh ternyata sudah cukup nisab, maka langsung dipungut, ditagih untuk penunaian zakat. Yang tidak tampak seperti apa? Seperti emas. Emas itu nggak ada yang tahu, kecuali emas Gus Ali itu kelihatan tuh ya. Tapi kalau emas simpanan tidak kelihatan, termasuk sekarang tabungan, deposito syariah atau boleh jadi saham syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, kan orang nggak tahu, hanya dia saja yang mengetahuinya. Maka lebih cenderung al-amwal al-batiniyah ini bukan petugas zakat yang memungutnya, mengambilnya, tetapi kesadaran masing-masing untuk menunaikan zakat. Nah, ini bicara tentang bagaimana tentang ayat-ayat Al-Quran yang namanya ayat-ayat Madaniyah, kemudian ayat-ayat yang Makiyah. Bahkan di dalam surah Taubah pun memang banyak yang menjelaskan tentang sholat, tentang zakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran siksaan kepada orang yang enggan berzakat. Bisa dicek dalam surah At-Taubah ayat 34. Kalau dalam ayat 34-nya Allah telah tegaskan, bismillahirrahmanirrahim, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas al-zahab. Makanya ternyata di zaman-zaman Nabi itu emas itu bisa untuk perhiasan, emas juga sebagai alat tukar yang dikenal. Jadi pada awal-awal disampaikan kalau dinar itu adalah uang emas. Uang emas di zaman biasanya dikenal pada awal kerajaan Romawi. Kemudian diteruskan juga sampai Nabi, sampai sekarang itu sama. 1 dinar itu kurang lebih 4,25 gram emas. Karena emas itu adalah sebagai uang, makanya ulama menyatakan uang yang kita miliki kalau cukup nisab 85 gram emas atau 20 dinar, maka wajib ditunaikan zakat. Wal fiddah ini adalah perak. Alladzina wal fiddah wala yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dinyatakan orang yang menyimpan, orang yang menyembunyikan, orang yang tidak mendistribusikan hartanya, justru disimpan, tidak dikeluarkan zakat, wala yunfikuna fisabilillah, baik dalam bentuk emas, perak. Bahkan ulama-ulama mufassirin yang kontemporer menyatakan apa saja yang kita miliki, simpanan, baik tabungan, kemudian saham syariah dan sebagainya, dinyatakan wala yunfikuna fisabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim, maka berikanlah kabar kepada mereka dengan siksa yang pedih. Di dalam ayat yang lainnya bisa
juga masih dalam surah At-Taubah ayat 18. Ini juga perintah tentang zakat juga. Tapi ingat, zakat disandingkan dengan sholat, bahkan sebelumnya dinyatakan orang yang memakmurkan masjid itu hanya orang yang beriman kepada Allah, orang yang beriman kepada hari akhir, orang yang mendirikan sholat, orang yang menunaikan zakat, dan dia tidak takut kepada manusia, kepada jin, kepada setan, takutnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi takutnya sama mertua ini gitu ya. Tapi yang takutnya hanya kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama shalah wa ata zakat wa lam yakhsha illallah asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Ini barangkali untuk prolog ini Gus Ali, kira-kira kayaknya sudah cukup waktu 1 jam atau kurang ini Gus Ali untuk kajian sementara sampai halaman 80. Ternyata adalah menarik bahwa sekali lagi perintah zakat ini menjadi wajib karena ternyata orang yang memakmurkan masjidlah orang yang mereka cirinya beriman kepada Allah, hari akhir, mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada orang lain, hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum yang kita ulas secara sederhana tentang bagaimana perintah zakat. Kita belum sampai tentang tahdidus sunnah, tentang nisab zakat wa miqdaruhu, tentang kadarnya seperti apa. Insya Allah kalau nanti ada waktu kita lanjutkan gitu ya Gus Ali ya. Oh ya ya, atau dilanjutkan saja Ustaz. Oh, dilanjutkan. Kalau dilanjutkan nih kita lanjutkan. Masih ada waktu. Karena tadi sudah sampai ke ini ya, apa permasalahan masih introduction. Mungkin sampai paling tidak ini Ustaz apa bisa menerangkan tentang waktu nisab tadi sudah ya, hal juga sudah. Tadi yang mau selanjutnya apa mikdar sama mungkin yang bagian sunnah atau artinya yang dari hadis perintah tentang zakat mungkin lebih disingkat tapi mungkin lebih masuk ke itu Ustaz, ke ukuran-ukurannya yang terutama Bapak dari hal berkenaan dengan zakat apa profesi atau zakat harta itu. Tadi sudah 42 itu sudah, tapi ya mungkin bisa dilanjutkan Ustaz. Mungkin sekitar berapa lama lagi Gus Ali? Ini baru jam 6 ya. Di waktu sini kan berarti kita sampai jam 7. Sejam lagi masih ada Ustaz. Oh, taib. Apa? Siap. Oke, enggak apa-apa Ustaz ya. Kita lanjutkan saja ya. Oke. Tapi nanti kita lagi nanti di tengah-tengah kalau ini maghrib di sini saya sholat dulu saja. Atau taib. Tapi nanti mohon diingatkan ya. Oke. Waktunya. Oke, Ustaz. Tapi memang kadang-kadang kalau sudah ini lupa sama waktu gitu ya. Oke, Ustaz. Baik, taib kita lanjutkan pembacaan berikutnya yaitu tentang zakat ini. Ternyata sebelum masuk kepada batasan tentang nisab zakat itu, bagaimana ternyata Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu menyatakan az-zakatu ba'da siyam. Ternyata ini zakat itu setelah perintah adanya puasa. Walaupun nanti ada perbedaan Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu apakah pada tahun 2 Hijriah atau berapa ini perintah zakat gitu ya. Nah, ala kulli hal masih banyak lagi memang kajian-kajian dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kita lanjutkan nih berarti lanjut aja. Ya? Selanjutnya ya Ustaz. Taib. Kemudian dinyatakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi az-zakatu ba'da siyam. Zakat, perintah zakat ini ternyata dinyatakan setelah perintah adanya berpuasa atau saum Ramadan. Anas salawatil khams kanat awwalu ma furido 'alal muslimin.
Nah, ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, sesungguhnya perintah sholat 5 waktu adalah perintah yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas orang-orang Islam. Makanya muncul surah Al-Isra ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Peristiwanya minal masjid ilal masjid. Kalau kita belajar dalam kajian buku manajemen masjid, hendaknya masjid ini dijadikan bukan hanya tempat ibadah untuk sholat 5 waktu saja, sudah waktunya masjid juga dipergunakan sebagai sumber ekonomi Islam, sebagai Islamic Center. Di zaman Umar bin Khattab sudah ada diwan yang namanya Baitul Mal. Ternyata adalah sumbernya dari mana? Zakat, infak, sedekah. Kalau dikelola dengan cara baik luar biasa. Apalagi potensi zakat di Indonesia ini Gus Ali. Kurang lebih 217 triliun rupiah. Menurut catatan, menurut 270 triliun. 217 triliun rupiah. 217 triliun, namun tahun 2016 menurut Ketua Umum Bajnas Profesor Bambang baru terserap kurang lebih 3,6 triliun. Belum sampai 2% ya Gus Ali ya. Belum sampai 2%, tapi luar biasa manfaatnya. Kalau udah sampai 100% luar biasa. 217 triliun. Kemudian kalau saya lagi di UIN ini berarti kira-kira bagaimana tuh dibeliin cendol ya. Jadi danau saja. Jadi danau, bukan hanya situ gintung ya Gus Ali ya. Karena Gus Ali ini biasanya dulu kalau lagi mondok senangnya di situ gintung ini. Kemudian Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan summa furidha ba'daha asyam. Setelah perintah sholat, kemudian diperintahkan setelahnya juga adalah saum atau berpuasa bil Madinah bisana tisanya. Itu pada tahun kedua Hijriah. Ada juga ditegaskan juga wa furidat mau zakatul fitri, dan diwajibkan pada tahun 2 Hijriah ini zakat, tapi ingat bukan zakat mal atau zakat mall. Kalau zakat mall kan orang yang punya perusahaan, punya mall, kalau hartanya banyak juga misalkan wajib zakat juga Gus Ali kan. Tapi adalah wa furidat mau zakatul fitri, tapi juga diwajibkan perintah dia menunaikan zakat fitrah atau zakatul fitri. Ini ditegaskan apa maknanya untuk zakat fitri ini, tak lain untuk membersihkan tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafas. Ternyata makna menyucikan atau membersihkan, harapannya membersihkan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak baik gitu kira-kira. Kemudian bisa membantu wa ignaun lil masakin. Kalau bahasa sederhana, goniun kan kaya, tapi wa ignaun mengayakan. Artinya apa? Orang-orang miskin yang awalnya tidak bisa makan, bisa makan. Ada hal yang menarik dalam kajian kitab fikih yang lainnya. Lebih kerean mana kira-kira fakir dan miskin? Kalau Gus Ali ada di depan saya, kira-kira yang mana yang Gus Ali yang paling kere Gus Ali? Pokoknya ternyata yang paling kere adalah bukannya miskin, tapi adalah fakir. Dalam kajian kitab dinyatakan apa makna fakir itu? Fakir itu dinyatakan mala indahu atau indahu, pokoknya nggak ada punya sesuatu dia. Mala sayun lahu gitu kira-kira. Yang dimaksud dengan fakir, orang yang fakir itu orang yang nggak punya sesuatu. Pekerjaan nggak ada, pendapatan nggak ada. Dari mana dapatnya? Dari zakat. Makanya ada rumusan dalam zakat, ekonomi zakat. Fakir itu dibuat rumus Y sama dengan Z sama dengan C. Apa yaitu bermana income, pendapatan
fakir karena nggak ada pendapatannya, maka bisanya dari Z. Apa itu Z? Z adalah zakat. Nah, karena zakat sudah didistribusikan dari orang yang berzakat kepada orang yang menerima zakat, maka menjadi dia bisa makan, bisa orang. Kalau tadi zamannya fukoro, fakir itu zamannya adalah fukoro. Jadi kalau fakir itu berarti mala indahu, mala sayun lahu, tidak ada sesuatu, nggak ada pekerjaan, maka dengan zakat. Wajar kalau Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang yang enggan berzakat karena memiliki manfaat bukan hanya untuk individual tetapi lil istimaiyah, karena untuk kemasyarakatan. Bahkan kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi, tujuan zakat bukan hanya lil istimaiyah tapi lil iktisadiyah. Apa itu makna lil iktisadiyah? Untuk membantu dalam aspek perekonomian. Nah, ini ada yang sehingga kalau kita baca di dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, innamas shadaqatu lil fuqara'i. Nah, yang disebutkan adalah fakir. Nah, fakir baru adalah miskin. Lam di situ memiliki dua makna. Menurut ulama ternyata lam memiliki makna yang pertama litamlik, yang kedua lil manfaat. Apa makna litamlik ini? Bahwa makna litamlik ini harta yang distribusikan dari orang kaya ke orang miskin adalah hak milik para mustahik atau orang yang berhak mendapatkan zakat. Makanya boleh untuk makan, boleh untuk minum, boleh untuk dia membiayai anaknya, boleh untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, ini yang dikategorikan adalah litamlik, untuk memiliki. Yang berikutnya adalah yang kedua, lamnya lil manfaah. Lil fuqara'i wal masakin. Apa makna lil manfaah? Zakat mal boleh digunakan untuk produktif, untuk dana bergulir. Wallahu alam. Itulah yang kemudian dinyatakan wa furidot mangu zakat al-fitri, kemudian diwajibkan zakat fitrah yaitu pada tahun 2 Hijriah. Kemudian semua furidot zakah fil amwali ba'da zalika. Nah, ulama menyatakan umumnya sepakat bahwa zakat mal itu diperintahkan bukan tahun 2 Hijriah, nanti ada perbedaan. Ada yang menyatakan tahun ketiga, ada yang menyatakan 9. Yang jelas mereka sepakat bukan tahun kedua Hijriah. Inilah yang menyatakan summa furidot az-zakata fil amwali ba'da dzalika. Ini yang ditegaskan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kemudian dinyatakan juga saya buka lagi, kemudian pada halaman-halaman berikutnya ya kita langsung saja. Ini ditegaskan al-uqubah ad-dunyawiyah liman mana'az zakah. Nah, ternyata Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyatakan banyak dalam ayat Al-Quran, apalagi dalam hadis sebetulnya banyak sekali yang menjelaskan tentang siksa orang yang enggan berzakat. Lalu perintah untuk zakat diantaranya adu zakat amwalikum. Maka dalam hadis yang masyhur yang di dalam Bukhari dan Muslim, bahkan dimasukkan juga dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi, bicara tentang Islam, tentang bunyal Islam, diantaranya adalah menunaikan zakat. Islam dibangun dengan adanya diantaranya dengan zakat. Kemudian dalam hadis yang Wamal Islam, al-Islamu, il-akhiri, sampai nanti antuk ya zakah, yaitu menunaikan zakat. Nah, kemudian kita bisa lihat kembali tentang siksanya. Bagaimana tentang orang yang siksanya itu? Ada sahabat Rasulullah yang tidak mau berzakat sampai dikucilkan di zaman sahabat Rasulullah SAW. Yang dikenal adalah Sa'labah.
Nah, kemudian al-uqubah ad-dunyawiyah lima mana az-zakah. Wa uqubati al-qadariyah allati yatawalla al-qadar al-ala yaqulu alaihi salatu wassalam ma mana qaumu zakah illa ibtilahu. Nah, ternyata banyaklah kira-kira yang dengan bentuk apa saja. Kalau dalam Al-Quran tadi surah At-Taubah Allah menegaskan abasirhum bi'adzabin alim, dengan siksa yang sangat pedih. Ustaz, mungkin 5 menit lagi, Ustaz. Baik. Nah, ini ikan sepat, ikan gabus, Gus Ali. Lebih cepat, lebih bagus nih kita ya. Yeah. Baik. Halaman tadi Bu Zakah. Dan Syekh Qaradawi membuat kata-kata yang menarik. Zakat itu untuk siapa sih? Apakah zakat boleh untuk orang non-muslim? Nah, ini Syekh Qaradawi mengungkapkan, ada yang menyatakan boleh, ada yang menyatakan tidak boleh. Kalau yang umumnya menyatakan adalah tidak boleh. Karena kenapa? Zakat itu hanya diwajibkan untuk orang muslim, kemudian diberikan juga, digulirkan kepada orang muslim. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan khud min agniyaihim fadraddu fi fuqaraihim. Pungutlah zakat di antara orang kaya mereka, di antara Islam, fadraddu fi fuqaraihim, maka didistribusikan, digulirkan kepada orang Islam. Sehingga dengan demikian zakat itu orang yang wajib zakat adalah orang muslim, dan orang yang menimbang zakat juga adalah orang muslim. Al-mabhasul awal, pembahasan Syekh Al-Qaradawi menyatakan la tajibu zakat ala ghairi muslim. Tidak wajib zakat atas selain orang muslim. Syekh Al-Qaradawi menyatakan ajma'a ulama islami ala anna zakata tajibu alal muslimi al-balik al-aqil al-hur al-malik lisabihi al-mahsus bisaraiti. Nah, ulama sepakat, jumhur ulama menjelaskan tentang kewajiban zakat. Sesungguhnya kewajiban zakat itu alal muslim, atas orang Islam. Pertanyaannya, boleh nggak orang non muslim berzakat? Kalau berzakat tidak bisa, tapi kalau mereka dianggap hibah ya silakan saja. Kalau sedekah juga silakan saja. Tapi sedekah tentunya kalau dalam kajian Islam mendapatkan pahala di sisi Allah, boleh jadi bukan sedekah, boleh jadi filantropi atau apa saja. An-zakat, karena kenapa? Karena sedekah amalan Allah tidak akan menerima amalan kecuali mereka adalah ajarannya Islam, atau dia menganut agama Islam. Yang pertama tegaskan anna zakata tajibu alal muslim, atas orang muslim, wal balik ini cukup waktunya, di antaranya udah mukallaf lah. Kalau dalam kajian Imam Syafi'i, kalau baliknya perempuan ya kurang lebih berapa tahun ini Syekh Ali? Ada 15 tahun, ada yang 9 tahun. Tapi di Jakarta ini saya dapat informasi guru MI, dari guru SD, ada anak yang usia 7 tahun syahid. Berarti sudah ada perkembangan. Apa sebabnya? Karena sudah makan hormonnya udah tinggi ini. Sering makan kepala ayam atau apa saja, wallahu alam. Jadi usia kelas 1 atau kelas 2 sudah apa namanya, menstruasi. Al-aqil, orang yang berakal, al-hur, merdeka. Karena ternyata tadi zakat fitrah itu seluruh muslim. Bagaimana yang budak? Kalau budak yang membayarnya adalah tuannya. Begitu. Bayi yang baru lahir 1 tahun juga sama, itu wajib ditunaikan untuk zakat fitrah. Kemudian al-malik, dia kepemilikan juga, milkutam lini sobia, dan cukuplah kira-kira nisabnya. Ini yang syarat-syarat tentang la tajibu zakat ala ghairil muslim, maka dinyatakan wajib, syaratnya diantaranya adalah muslim. Barangkali itu saja ya. Gus Ali ya, sudah 5 menit atau belum nih? Sudah, mungkin sudah. Taib. Oke. Baik, terima kasih Ustaz Zain atas penjelasannya tentang
tamhid tadi pembahasan pada sore hari ini kelihatannya lebih ke tamhid tentang konsep tentang zakat, perintah zakat, dan hal-hal yang berkenaan dengan introduction tentang pendalaman zakat ya. Tadi banyak sekali pembahasan, tapi mungkin sebelum, kalau ada waktu nanti dibahas, misalkan nanti kita simulasikan misalkan bagaimana seorang pekerja gaji sekian, kemudian berapa yang harus berzakat. Kalau ada waktu nanti, tapi mungkin kita perlu beberapa hal yang perlu dikonfirmasi. Pertama tadi sudah disampaikan, hal yang penting adalah tentang bahwa semua zakat itu ada konsep yang namanya nisab, bahwa zakat yang harta yang sudah mencapai nisab sampai 84 ya saja. 84. 85 gram atau sekitar 42.500.000 rupiah, itu sudah mencapai ke situ, itu sudah wajib dizakati. Artinya itu kalau sudah mencapai situ dan kemudian mencapai haul ya Ustaz ya. Satu tahun. Ya, okay. Itu tekanan yang ingin saya sampaikan, yang sudah disampaikan ya. Tapi mungkin saya kepengin dari tadi pembahasan ada hal-hal yang penting mungkin perlu ini Ustaz, dijelaskan. Ini ada pertama mungkin ini soal zakat ya, karena sekarang ini kita kan bukan negara negara yang ya dulu ya di Madinah Nabi ya, atau zaman khalifah ya, tapi sudah negara nation state gitu, yang ada istilah pajak ya, ada istilah pajak. Nah, saya kepengin ada ini mungkin bisa apa bedanya, apakah bisa pajak itu juga disamakan atau bagaimana sebagai orang muslim di Indonesia, tapi kan ada dua pengeluaran nih, ada zakat dan pajak ya. Nah, ini bagaimana bagi muslim? Itu mungkin kemudian nanti mungkin satu-satu saja ya, kalau sudah. Ini mau diingatkan kalau semuanya lupa nih. Oh begitu. Ya nanti sambil menunggu ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan sampai begitu ya. Ayo ya, langsung disampaikan ya pertanyaan terakhir tadi. Ya, Ustaz. Zakat dengan pajak gitu ya. Nah, ternyata di dalam kajian kita bisa lihat di dalam Kitabul Amwal karya Bubit itu ditegaskan ternyata sumber pendapatan negara atau yang dikenal dengan finansial itu kan, instrumen publik gitu, fiskal Islam, diantaranya bukan hanya dari zakat. Ada yang namanya jizyah, ada yang namanya khuraj, ya kan? Ada yang namanya nanti nama yang pajak ini atau khuraj ini dalam kajian fikih kita mengenal istilah doriba. Doriba ini pajak kan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa fikihnya. Bahkan kalau kita ingin khusus nanti Gus Ali ingin lihat secara sederhana kajian fiskal Islam, ada hal yang menarik itu Abu Yusuf di dalam kitabnya Kitabul Khuraj. Itu menjelaskan bagaimana sebagai muslim, apakah kalau pada awal-awal Islam kalau dia sudah menunaikan zakat maka tidak wajib zakat. Jadi wajib pajak, mohon maaf. Nah, kemudian ada ulama, ini ada juga kajian berikutnya nih di dalam Sayyid Qardawi menyatakan ada terjadi ikhtilaf. Ada ulama menyatakan kalau orang sudah bayar zakat sebagaimana pada awal-awal masa Islam maka tidak wajib bayar pajak. Tapi kalau ada juga ulama yang menyatakan kita tergantung hidupnya di negara mana. Karena dalam firman Allah, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Ya kan? Ati Allah, Rasul dan ulil amri minkum. Tapi ada hal menarik terlepas. Oh, ternyata ada yang menyatakan kita bayar zakat juga, bayar pajak juga. Kita bisa belajar dengan Malaysia ini Gus Ali. Malaysia itu ada kebijakan yang sudah sangat bagus, mudah-mudahan di Indonesia bisa mencontohnya ini. Jadi yang namanya orang yang sudah bayar zakat,
mengurangi dalam perhitungan pajak. Oke. Menarik. Di Indonesia. Umpamanya, di Malaysia nih, baru di Malaysia, nanti baru saya bandingkan di Indonesia. Iya. Kalau di Malaysia, misalkan anggaplah orang punya uang 100 juta, biasanya kan ada pajak 10% gitu. Nah, berarti dia bayar 10 juta rupiah. Kalau dia bayar zakat, umpamanya 2,5%, kalau pakai kiasnya adalah tadi emasnya 85 gram emas, kurang lebih 42.500.000, itu sudah binisab ya, 100 juta. Maka dia tunaikan zakat 100 juta kali 2,5%, berarti kurang lebih berapa ditunaikan zakat? 2,5 juta, ya kan? Nah, dari inilah 2,5 juta 10 juta berarti kan? 10 juta dikurangi 2,5 juta, maka di mana orang bayar zakat, maka akan ada keuntungannya. Bayar pajaknya berkurang menjadi 7,5 juta. Ini kebijakan ini awalnya dulu Gus Ali. Awalnya memperkirakan, karena kenapa? Pajak yang ada aja berkurang, nggak mungkin ini bisa kacau nih. Zakat diberlakukan ada dispensasi gitu kan. Zakat tidak berkembang, pajak ternyata ini salah semuanya. Ketika orang sadar berzakat meningkat, pajak semakin meningkat. Nah, berbeda nih Gus Ali dengan di Indonesia. Nah, sesuai dengan ulama tadi, ada yang ulama menyatakan kalau kita sudah bayar zakat, maka tidak perlu pajak gitu kan. Tapi yang paling bagus, yang bijak adalah pendapat yang kedua tadi. Karena kita hidupnya di negara bukan negara Islam, terutama Indonesia, maka kita ngikuti aturan yang ada, kita bayar pajak juga, kita bayar zakat juga. Tapi ada namanya, bukannya tax credit, bahasa saya mengutip Ibu Nana Mintarti dulu, mantan salah satu manajer di dompet Bapak, ada yang namanya insentif tax kalau di Indonesia. Artinya apa? Baru mengurangi perhitungan kena pajak. Apa itu mengurangi perhitungan kena pajak? Contohnya tadi 100 juta seharusnya kita bayar pajaknya 10 juta gitu Gus Ali kan? Karena 100 tambah 10 juta, karena kita bayar zakatnya adalah 2,5 juta. Kalau di Malaysia langsung dipotong. Kita bayar zakatnya pajaknya berapa Gus Ali? 2,5 juta ya. Nah, tapi kalau Indonesia hitungnya 100 juta dikurangi 2,5 juta, maka akan ketemu angka 97.500.000 rupiah. Dikali 10% Gus Ali, maka berapa bayar pajaknya? Menjadi 9.750.000 rupiah. Berarti berhemat bukan 2,5 juta, tapi 250.000 rupiah. Ini sudah ada kebijakan di Bajas sebagai mengurus, tapi sangat kecil. Sampai beberapa lembaga zakat saya cek masih sangat minim, karena tidak begitu berarti. Karena dia harus ngurus waktunya dan terusnya ya. Harus tercatat di Lajnas dan Bajnas. Itu bicara tentang perbedaan dalam kajian zakat dengan pajak. Kemudian yang menarik tadi bagaimana tentang zakat profesi. Zakat profesi ini ada 2 kias. Itu Gus Ali. Akan bisa 3 kias. Apa saja? Yang pertama kepada emas. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI nomor 23 tahun 2003 yang menyatakan zakat penghasilan kalau harta kita cukup nisab 85 gram emas, maka wajib ditunaikan zakat. Yang tadi yang saya sampaikan, kalau asumsinya 1 gram itu adalah 500.000 rupiah, dikali 85 maka menjadi 42.500.000 rupiah. Nah, karena di Jepang itu 1 yen adalah 120, anggap misalkan emas harganya sama, kalau misalkan gitu kan, berarti total yang ada 42.500.000 dibagi 121 rupiah 147 yen gitu ya. Maka saya hitung itu, ini kurang lebih 3 orang yang memiliki penghasilan kurang lebih setahun 349.880,6 yen. Sebentar Ustaz. Jadi kalau setahun ada penghasilan sekitar berapa tadi, 300 itu ya, jadi 380-an gitu. Ya, pokoknya sampai nisab begitu, 85. Uangnya itu setahun yang apa ini? Uang diam, artinya atau penghasilannya. Penghasilan selama setahun, atau
penghasilan di luar yang dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Oke, baik. Nah ini kalau yang tadi saya sampaikan, kalau yang zakat profesi, kalau kiasnya analogikanya kepada emas, maka ditunaikan setahun sekali, Gus Ali. Oke, setahun. Oh iya, yang dikiaskan emas karena ya. targetnya harus haul gitu kan, Mas. Oke. 85 gram emas, semua gaji yang kita miliki kalau cukup nisab, kalau di Indonesia 85 gram emas atau kurang lebih, tadi 42.500.000 dalam setahun, maka wajib zakat. Tapi dalam kajian dalam fatwa tersebut ternyata boleh menyegerakan dalam penunaian zakat. Dalam kajian kitab fikihnya dinyatakan takjiluz zakat kan? Menyegerakan. Gitu. Menyegerakan tasjiluz zakat gitu ya, Gus ya. Jadi istajilu ya? Iya. Takjiluz zakat. Jadi menyegerakan untuk menunaikan zakat. Artinya begini, dia tunaikan setahun sekali boleh, sebulan sekali boleh, tapi tidak mengurangi angkanya gitu, Gus. Contohnya, ada orang yang gajiannya sebulan 5 juta, umpama gitu, Gus. Ya. 5 juta berarti kalau setahun 60 juta gitu, Gus. Ya kan? Kalau dihitung tadi 85 gram emas, berarti udah lebih nisab kan ya, Gus ya? Iya. Nah, berarti dihitung, berarti 2,5%. Kalau pakai kiasnya analogikanya kepada emas, 60 juta dikali 2,5%. Maka kita akan ketemu angka zakat yang dikeluarkan kurang lebih 1,5 juta kalau tidak salah itu. Itu Gus ya. Itu kalau ditunaikan setahun. Boleh kita tunaikan setahun, tapi ingat, ternyata sifat manusia ini namanya bakhil gitu Gus. Sifat manusia ini adalah pelit. Gitu kan? Nah, sifat manusia bakhil, pelit, bin medit gitu kan. Dia mau ngeluarin zakat gede juga lah, nggak jadi dia ngeluarin zakat ini kan. Nah, artinya 1,5 juta boleh kita angsur dibagi 12. Kan kalau gaji udah pasti tetap ya. Iya. 12 berarti dia boleh mengangsur 125.000 sampai 12 kurang lebih 1,5 juta. Begitu kurang lebih, Gus. Nah, kemudian ada juga zakat profesi atau zakat penghasilan kiasnya kepada pertanian. Yang sangat menarik ini yang saya sampaikan sebetulnya isunya adalah bukan pertanian tapi dalam perak itu Gus. Itu luar biasa nanti. Tapi ini masih harus disampaikan secara ini ya, lebih detail lagi itu. Oke, sekarang pakai untuk yang pertanian. Kalau yang pertanian itu di ketentuan adalah ditunaikan saat panen. Nah, zakat profesi itu dikiaskan menggunakan namanya kias sabah atau kias sibi, Gus. Kias sibi ini dilakukan 2 kias, zakat profesi, zakat penghasilan itu dikeluarkan saat panen. Kalau pertanian panennya setahun 2 kali, 3 kali ya, Gus ya. Kalau orang gajian kan setahun 12 kali. Kalau PNS kan 14 kali, Gus. Nah, bagi yang PNS, saya belum lama ini ada kiriman tuh. Ada gaji namanya gaji 15 gitu, Gus. Oh iya. Ya, gaji 15 sesuai dengan lama dia mengabdi. Semakin lama, maka kalau dia mengabdinya lebih dari 25 tahun, maka ada bonus tambahan. Itu kurang lebih adalah 50% dari gaji. Bonus. Kalau lebih dari 15 tahun itu kurang lebih 40%. Kalau lebih dari 10 tahun itu mendapatkan 20%. Ternyata di bawah tulis Gus. Di atas adalah bentuk cara menghibur para PNS. Oke, baik. Itu yang pakai pertanian. Kalau pertanian pakainya nanti adalah 5 usak. Harta yang kurang dari 5 usak maka tidak wajib zakat. Hanya saja perbedaan nih masing-masing negara, Gus. 5 usak kalau di Indonesia itu nanti kita akan hitung kurang lebih 5 usak itu satu soknya itu adalah dikategorikan 1 ausak 50 sok tuh Gus. Satu soknya kalau pakai kilogram kurang lebih 2 kilo 176 kilogram atau belum sampai 2,2 kilogram. Ketika dikalikan berarti
berarti kalau 5 ausak itu berapa? Berarti 5 dikali 5 dikali 60, 300 dikali 2 kilo sekian, maka akan ketemu angka 653 kilogram gitu Gus. Dalam bentuk apa namanya gabah. Ya, 600. Oke. 53 kurang lebih. Walaupun ada terjadi perbedaan ya Gus ya. Kalau pakainya modelnya, tapi kalau di Indonesia Lajnas pakainya adalah 653 dalam bentuk kilogram gabah. Padi ya. Padi. Tapi kalau dalam bentuk beras, ingat katanya menyusut Gus 10%. Oh, oke. 10% dari 653 nih. Jadi kurang lebih kalau dompet Bapak pakainya 520 kg beras Gus. Jadi 520 kg beras, anggaplah misalkan di Indonesia itu ada harga 1 kilo, ada yang 10.000, ada yang 9.000, ada yang 8.000, 7.000. Kalau 7.000 dikali 500 3,5 juta, 7.000 dikali berapa tadi 520 kali 20 kurang lebih berarti 3.640.000 gitu Gus kira-kira. Orang yang punya penghasilan kurang lebih per bulan 3.640.000 maka wajib menunaikan zakat per bulan. Itu konsep yang pertanian. Ya, tapi ini ada juga yang perlu kita sampaikan nih Gus. Kalau dalam berbagian kaji sebentar. Ya. Jadi yang sampai pada penghasilannya setiap bulan 653 kilogram itu wajib gitu ya? Ya, menurut ya. Berarti ulama kontemporer. Setiap bulan begitu? Ya, setiap panen masanya kan? Oh ya. Oh, ini belum dikiaskan ke zakat tadi ya, profesi belum ya? Iya, betul. Jadi kategori setiap panen, termasuk dalam zakat profesi ditunaikan saat panen. Panen berarti setiap bulan. Ya bulan gitu Gus. Nah ini dia menggunakan kias ribe. Jadi kias ribe itu ada yang menggunakan tadi analoginya dengan yang pertama saat panen dengan zakat pertanian, yang kemudian mikdarnya itu ketentuannya itu persentasenya dengan emas 2,5%. Ini yang dipakai oleh Ustadz Didin Hafidudin dalam disertasinya itu. Oke. Tapi kalau saya Yusuf Al-Qaradawi, dia menyarankan 5%. 5%? Iya, 5% itu karena dianggap sudah ada biaya di transportasi atau apa gitu ya. Maka diibaratkan dengan pertanian. Kalau pertanian, kalau irigasi kan 5% gitu Gus ya. Nah, kalau yang tidak ada sesuatu yang dikeluarkan, maka menjadi 10%. Ini yang saya sampaikan sebetulnya kajian ulama yang belum tergarap diantaranya zakat dikiaskan dengan perak nih Gus. Ini yang angkanya fantastis nih Gus. Ya coba Ustaz. Kalau zakat profesi dikiaskan kepada perak atau 200 dirham ini luar biasa. 200 dirham ini sama dengan 595 kg Gus. Perak. Jadi kurang lebih 1 dirham itu 2,9775 dikali 200 dirham, maka ketemu angka kurang lebih 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. 525 nah ternyata saya cek, gram. Oke, perak. Iya, saya cek dalam harga belum lama ini harga perak di Indonesia 1 gram ini kurang lebih 10.950 rupiah Gus. Oke. Nah kalau dihitung berarti 10, saya belum sempat ngitung nih benar atau enggak nih. 10.950 rupiah dikali 595 gram, berapa kira-kira tuh Gus hasilnya? Berarti sekitar 10.950 dikali 595. Berapa Gus kira-kira tuh Gus? Wah, kurang lebih 6.500.000-an tuh Gus, setahun bayangin Gus. Berapa? 60 juta kan? Bukan 6 juta 515.250 rupiah Gus. Oke. Itu setahun. Ini yang saya sampaikan. Iya, ini ada hal yang menarik nih. Ternyata kalau pakai dalil dalam hadis dinyatakan harta yang kurang dari 200 dirham nggak wajib zakat. Tapi kalau 200 dirham wajib zakat, coba kita renungkan. Kan waktunya sama haul juga ini.
Kalau dihitung berarti orang yang penghasilan kurang lebih 6.515.250 rupiah wajib zakat. Dibagi 12 berapa tuh Gus? Berarti dalam 1 bulan orang yang penghasilan kurang lebih 500 ribuan ya Gus ya, rupiah gitu Gus. 500 kali 12 udah 6 juta ya Gus ya kan? Ya sekitar 6 juta ya. Nah, ini kalau zakat profesi dikiaskan kepada perak itu fantastis. Ini lembaga zakat bisa terhimpun banyak ini. Karena dalilnya memang dirham ini kan asalnya dari Persia ya. Kalau emas atau dinar ini kan dari Romawi. Nah ini yang secara sederhana itu ukuran-ukuran. Begitu kira-kira tentang perhitungan. Ada juga nanti Gus sekedar informasi buat para jamaah semuanya. Ada hitungan sebetulnya yang masyhur bukan di Indonesia tapi di luar negeri itu hitungannya bukan pakai, ada juga yang bukan pakai dirham, bukan pakai dinar tapi menggunakan istilah retail. Menggunakan istilah ukiyah. Ini nanti saya lagi cari halamannya mana, saya catat gitu ya. Pembahasan itu. Nah, kalau menggunakan mungkin kalau ada istilah ya gimana? Kalau di Indonesia yang umum ini yang dipakai lazis itu apa mungkin Zat? Yang ukurannya biasanya? Oke, kalau yang di Indonesia, kalau yang zakat profesi atau zakat penghasilan biasa kepada emas. Ini dipakai oleh Bajnas kebanyakan. Ada namanya zakat nasional dari tingkat dari pusat, provinsi dan sebagainya. Tapi ada juga tadi biasa kepada pertanian tadi. Kalau pertanian lembaga zakat nasional seperti dompet dua Pak, saya lupa nih Lazisnu lari kemana? Kayaknya ke pertanian kalau tidak salah ya. Lazisnu larinya ke NU pusat. Iya, saya kebetulan dulu pernah menjadi asatid di Lazis NU di pusat gitu. Oke, baik. Jadi ada istilah nanti retail, ini hitungannya ya retail, ukiyah, nas, nawat gitu ya. Sekali lagi tadi itu tidak dipakai, tapi sekedar informasi boleh-boleh saja itu, gitu kan, tentang perhitungannya. Tapi lagi-lagi kembali kepada dinar, dirham, begitu kira-kira. Untuk perhitungan zakat profesi tinggal tergantung. Yang lebih menarik lagi kalau model Syiah ini berbeda dengan yang lain nih Gus. Mungkin ya mungkin kapan-kapan bisa diterangkan Ustaz. Tapi mungkin kita pendalaman yang tadi yang saya mau bertanya ini menarik yang karena di Basnas itu menghitung dengan emas. Sementara emas itu kan ada apa yang dizakatkan itu emas yang tidak dipakai perhiasan kan Ustaz, kalau nggak salah ya, betul atau ya kan Ustaz? Nah ini kalau nah berarti bagaimana uang dikiaskan dengan emas? Apakah berarti juga ya berarti kalau emas yang tidak dipakai perhiasan kan emas yang seperti yang disimpan begitu? Berarti zakat penghasilan itu apakah bagaimana menghitung ya apa ya penghasilan misalkan ada artinya kalau uang kan ada kewajiban yang dipakai sehari-hari, misalkan gaji itu 5 juta, ya kan, 5 juta. Sementara untuk kebutuhan hidup yang utama, yang standar itu mungkin ya di Jakarta misalkan 5 juta. Jadi bagaimana hitungannya saat? Ini saya sederhanakan pertanyaan Gus Ali, bahasanya bagaimana zakat, apakah neto atau bruto gitu kira-kira Gus Ali? Apa itu net? Bahasanya begitu kurang lebih. Iya, mungkin apa itu neto? Neto itu artinya ulama memang di dalam kajian kitab fikih, terutama Wahbah Zuhaili dalam kitabnya Fiqhul Islam Muadilatu, beliau menegaskan zakat itu ditunaikan setelah dikurangi al-haja al-asliyah. Oke. Kebutuhan pokok yang tadi yang disebutkan oleh Gus Ali, hanya saja pertanyaannya kebutuhan pokok yang gimana nih? Apalagi zaman sekarang udah konsumtif semuanya. Jangan pakai 5 juta lah gajinya. Saya sampaikan aja, umpamanya Gus Ali gajinya 10 juta umpama sebulan ya. Tapi tampangnya sih kayaknya 20 koma ini. Amin. Tanggal 20 udah koma.
Amin. Kok amin? Tanggal 20 udah koma Gus Ali. Oh. Oke, oke. Oke, tadi sampai mana saya jadi lupa di Gus Ali. Mohon maaf bercanda Itu ya ini. bruto dan neto. Oke, bruto dan neto. Baik. Nah, tadi saya sampaikan tadi di dalam kajian kita fikih boleh yang namanya neto. Neto itu dikurangi kebutuhan asli ya, kebutuhan pokok. Okay. Hanya saya tadi tidak ada standar yang mana nih. Boleh jadi ketika Gus Ali gajinya 10 juta rupiah, kemudian ternyata ngangsur mobil 10 juta rupiah, ngangsur rumah 10 juta rupiah, mendidik anak sekolah di luar negeri 20 juta rupiah, bukan kita berzakat menjadi gorimin tuh. Ya kan? Betul. Jadi gorimin. Nah, tapi ada juga ulama yang hati-hati ikhtiyat dengan menggunakan istilah bruto. Bruto itu total tidak dikurangin, langsung dikeluarkan. Sebagaimana yang dilakukan di zamannya Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz, misalkan ketika menggaji para tentara, ditanya dulu, udah bayar zakat belum? Belum, potong 0,5%, begitu kira-kira. Yang namanya rubuh al-ushur. Itu kurang lebih 2,5% atau 1/40, kalau dihitung sama saja itu hasilnya. Nah, jadi kurang lebih begitu. Silakan mau pakai yang neto boleh, artinya dikurangi kebutuhan pokok gitu Gus Ali. Atau mau pakai neto juga mau bisa. Kalau di Indonesia ada keunggulannya. Orang yang menunaikan zakat secara bruto, gajinya langsung dipotong, itu mengurangi perhitungan kena pajak. Oh begitu. Bisa mengurangi dalam perhitungan kena pajak. Tapi kalau neto nggak bisa, tidak bisa dalam mengurangi perhitungan kena pajak yang di Indonesia. Begitu kurang lebih. Tentang masalah neto atau bruto. Kalau rekomendasi dari Basnas sendiri gimana, Ustaz? Apa pakai yang bruto atau neto? Kalau yang Basnas, kalau Basnas secara umum dia lebih cenderung ya tadi kalau kita ingin menggunakan tadi fasilitas tadi bisa mengurangi pajak, ya tadi karena peraturan pemerintahnya, maka kita pakai apa namanya bruto. Tapi secara sederhana memang tidak ada secara tertulis misalnya. Dalam fatwa nomor 23 tahun 2003 hanya saja menjelaskan boleh menyegerakan dalam menurunkan zakat. Zakat penghasilan itu dikiaskan dengan emas 85 gram emas, tapi kalau dikiaskan dengan perak fantastis ya. Kurang lebih 6.500.000 dalam setahun. Gitu kan? Berarti semua orang yang hartanya cukup wajib ditunaikan zakat. Kalau pakai konsepnya adalah dirham. Kalau dirham saya belum lihat nih. Tapi dalam kajian-kajian beberapa saat itu apa? Karena dalam kajian kita fikih itu lebih awal Islam belum pakai perak Gus Ali. Ada pertanyaan, kok bisa menggunakan perak? Wajar, karena interaksi negara-negara Islam, wilayah Islam itu kan dekat dengan wilayah Persia. Kalau sekarang Iran ya, gitu kan. Persia ini kan pakai uang perak, dirham itu. Iya pakai perak gitu. Pakai satu perak itu 2,975 gram gitu kira-kira. Berbeda dengan emas. Kalau emas Romawi jajahannya itu lebih jauh. Tapi kalau sekarang konteksnya lebih cenderung tadi menggunakan emas. Begitu, wallahu alam. Oke, terima kasih Ustaz. Itu tadi penjelasannya luar biasa sekali. Kita masih punya waktu 8 menit Ustaz. Masih bisa diteruskan ini? Baik. Oke. Bisa. Ya. Ini ada pertanyaan lagi, mungkin soal ya tadi saya menarik statement Ustadz tadi bahwa soal zakat itu zakat penghasilan bisa dikeluarkan secara bruto dan neto ya. Tetapi saya tadi menghubungkan dengan sebenarnya dengan introduction tentang kewajiban zakat ya bahwasanya juga akhirnya zakat ini persoalan ini ya, persoalan hati ya Ustadz ya. Jadi untuk menilai bahwa dia memilih mana yang apakah memilih supaya sekedar menghindari zakat atau sebenarnya dia membutuhkan untuk mengeluarkan zakat dalam rangka mensucikan hartanya, itu mungkin perlu menjadi
perhatian kita. Baik. Terus ini saya ada pertanyaan juga yang saya catat dari berdasarkan ya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman di pengajian di PCI NU sendiri. Misalkan, ini Zat, zakat dan gaji ya, artinya ada nggak zakat dan UMR ya, ada kan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin para pekerja yang tidak mencapai UMR atau bagaimana hubungannya Zat? Menghitung atau juga ada juga hitung-hitungannya gitu, karena di daerah tertentu mungkin. Baik, saya sudah menangkap pertanyaan Gus Ali nih ya. Saya akan bacakan hadis dulu nih Gus Ali ya. Apa? Dalam sebuah hadis yang bicara tentang, karena rujukan dalam zakat penghasilan, diantaranya dengan emas gitu kan. Dengan emas, dengan perak. Bagaimana hadisnya? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda, wala fi aqal min isrina miskolan min al-zahabi say'un wala fi aqal min mi'atay dirham say'un. Tidak ada zakat emas kurang dari 20 miskol, dan tidak ada zakat jika kurang dari 200 dirham. Ini hadisnya sahih yang menjelaskan bahwa ternyata tinggal pilihannya kita kan. Kita mau pakai dinar atau pakai hitungannya adalah dirham. Karena memang uang, sekali lagi, waktu awal-awal bicara tentang emas ya adalah uang gitu Gus Ali. Karena kan komoditas itu menjadi, sehingga dalam fatwa-fatwa baik yang Utsaimin, yang lainnya, pokoknya kalau harta yang tadi disimpan, ya kan yang disimpan yang wajib ditunaikan zakat. Maka ada pertanyaannya, bagaimana kalau al-kulli atau lahuri, kan? Itu yang perhiasan gitu Gus Ali. Perhiasan kan dipakai gitu kan ya. Nah bagaimana? Cuma pertanyaannya, perhiasan yang dipakai, ingat itu yang al-adah, yang biasa. Di Indonesia orang paling banyak pakai emas berapa gram kira-kira Gus Ali? Paling 40 gram. Wah. Paling dari 60 gram. Nggak ada yang 5 kilo kan Gus Ali? Ada buat ya kan? kurang tahu. Nggak ada yang 5 kilo. Tentunya, maka ada kan dalam kajian orang yang menunaikan zakat tadi, kalau emas, misalkan yang harta yang tersimpan, misalkan dia punya emas ada 500 gram, yang dipakai anggap misalkan rutin, yang biasa-biasa 60 gram, berarti 500 diambil 60, maka menjadi 440 gram, itulah yang dihitung. Oh ternyata sudah cukup nisab. Nah tentang masalah zakat dan gaji, banyak itu dalam kajian-kajian ulama internasional yang menjelaskan bicara tentang zakat. Zakatul rawatib, ya kan? Kalau saya Al-Qardawi sebelum kita belum sampai ini Gus. Tapi sudah ada gitu kan. Beliau menyatakan ada kata kuncinya, dan halaman berapa nih ya? Tadi sudah saya tandai nih Gus sebetulnya. Jadi intinya bahwa zakat yang ada itu ternyata tadi zakatul mihna wal hurrah. Bahkan dalam jurnal-jurnal internasional, zakatul rawatib. Rawatib itu kan upah itu Gus ya. Wal muwazzabun gitu kan. Itu kajiannya tentang, termasuk dalam kajian fikih juga kita mengenal istilahnya al-mal mustafad. Ada namanya al-utiyat. Ya kan? Nah, itu bisa cek di antaranya di Abu Ubaid itu yang banyak sekali dinyatakan. Ternyata bukan hanya di zamannya Muawiyah, ternyata Abdullah bin Mas'ud lah bahasanya gitu, Ibnu Abbas, maka ketika dia memberikan hadiah utiyat, ditanya dulu udah keluar zakat belum? Kalau belum langsung dipotong zakatnya, diantaranya 2. Nah ini masalah. Nah kemudian bagaimana dengan UMP? Yang dilihat tadi hitungannya sudah cukup nisab atau belum? Kalau perak mah sudah pasti lah ya kan? Ya Gus ya. Karena tadi hitungannya kurang lebih 200 dirham, kalau diekuivalenkan dengan rupiah, jadi ya kan 10.950 dikali 595 gram, maka kurang lebih tadi ketemu 6 juta
500 sekian ya. Oke. Berarti sebulan kurang lebih penghasilannya setahun lah gitu ya. Bukan sebulan Gus. Berarti sebulan orang penghasilannya kurang lebih 600.000 kurang 500-an, maka dianggap wajib menunaikan zakat. Tapi kalau pakai emas kurang lebih berapa? Kalau kurang lebih berarti 42.500.000 dibagi 12 lah. Berarti kurang lebih penghasilannya ya hampir 3.600.000-an kurang lebih gitu. Ini orang yang penghasilan. Pertanyaannya, UMP di Jakarta belum sampai ini kan? Ya kita kesian 3 juta. Tapi kalau di Bekasi dia UMP 3,5 juta, ada bonus-bonus, ya bisa penghasilan sebulan 10 juta, maka boleh jadi bisa cukup nisab. Begitu ala kuliah tentang masalah gajian-gajian yang disampaikan. Begitu kira-kira Bu Ali. Iya Ustaz, oke. Terima kasih. Ini sekalian ada pertanyaan ini Ustaz. Ini Baik. kayaknya sebenarnya masih banyak sekali bahasan yang mungkin perlu disampaikan, tapi mungkin waktunya tidak cukup sih ya. Jadi ini teman-teman bertanya apakah lain kali mungkin bisa mengisi lagi mungkin berapa seri atau tiap bulan sekali sampai Baik, dengan senang hati kita bukan hanya insya Allah dengan senang hati, insya Allah. Memang masih banyak nih ini sekedar informasi, ini masih banyak kajian-kajian. Ternyata kalau Syekh Al-Qaradawi dalam halaman 139 beliau menyatakan ternyata al-amwar allati tajibu fiha zakah itu banyak sekali. Di antara menyatakan zakatul hayawanat, zakat hewan. Zakat hewan itu emas perak. Nah, ini kemudian yang tadi Gus Ali tanya, beliau langsung dikasih pembahasannya an-nuqudu wal hulli gitu kan? Iya. Nah, an-nuqud itu uang dan perhiasan, begitu kan? Dan nilai air termasuk zakat itu tidak zero asal ini madu nih. Zakat madu yang di zaman Umar lah, dan banyak lagi kira-kira. Masih banyak yang memang kajian-kajian. Nah, termasuk kajian Syekh Yusuf Al-Qaradawi bicara tentang zakat profesi menggunakan redaksi zakat min kasbil amal wal mihan al-hurrah gitu Gus. Oke. Itu barangkali. Iya. Berarti mungkin insya Allah kita bisa menjadwalkan sebulan sekali mungkin Ustaz atau 2 bulan sekali nanti kita musyawarahkan itu untuk mendalami lagi tentang zakat. Ini hari ini sudah luar biasa kita mendapatkan ilmu tentang introduction, pengenalan tentang perintah zakat di dalam Quran dan hadis, kemudian juga harta-harta apa saja yang dizakati, syarat-syaratnya dan lain-lain itu sudah saya pikir merangsang kita semua dan para pemirsa semua untuk lebih memahami dan tentang zakat ya. Banyak sekali yang ingin kita bahas tapi sayang waktunya tidak mencukupi pada saat ini. Saya atas nama pengurus PCI-NU Jepang mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz kita Muhammad Zain yang sudah menyempatkan dan memberikan waktu di sela-sela kesibukannya berdakwah di pusat ibu kota untuk bersilaturahmi dan bercengkrama membagi ilmunya kepada kita. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih, arigatou gozaimasu. Dan arigatou sayonara. Konnichiwa ya. Kami konbanwa. Kami juga mengucapkan mohon maaf bila dalam siaran ini ada perkataan dari moderator yang mungkin kurang berkenan dan kurang memuaskan bagi para pemirsa sekalian. Mungkin Ustadz Zain sendiri akan mengatakan sepatah dua kata untuk penutup gitu Ustadz. Baik, terima kasih banyak juga saya sampaikan pada seluruh pemirsa terutama di PCI-NU Jepang. Terima kasih atas kepercayaannya ini kali pertama ini. Mudah-mudahan kajian yang pertama ini bisa ada manfaatnya buat kita semuanya. Mudah-mudahan
apa yang kita kaji bermanfaat. Yang jelas ada renungan buat kita semuanya. Orang yang berzakat dan yang tidak berzakat diibaratkan, ternyata orang yang berzakat seperti dia saat terkena duri badannya, maka langsung durinya itu dicabut sehingga dia menjadi sehat. Tapi orang yang tidak berzakat, maka duri nancap ke dalam kakinya, itu tidak dicabutnya. Boleh jadi seminggu, sebulan, bertahun-tahun. Apa yang terjadi? Boleh jadi kakinya akan diamputasi, boleh jadi jiwanya akan kurang sehat. Demikian halnya orang yang tidak berzakat, ke dalam hatinya, zakat itu insya Allah akan menjadi suci, bersih, dan berkah. Begitu kira-kira Gus Ali, benar dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf semuanya kalau ada kesalahan. Ya kan, al-haqqu min rabbil la takunanna minal mumtarin. Barangkali ini saja. Langsung salam atau gimana nih Gus Ali? Mungkin langsung doa Ustaz dari Ustaz Sen. Oke, taib. Yang doa yang sahih adalah dokter dari Jepang ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-tawil. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya langsung pamit nih Gus Ali. Ya, kepada terima kasih Ustaz. Ya, nanti kita bisa ngobrol lagi. Ya. Semua para pemirsa, akhir kata dari saya, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Tapi sekedar informasi nih Gus Ali, bagi yang kangen kajian saya bukan hanya di Inu Jepang, tinggal ketik aja di YouTube Gus Ali, Muhammad Zain Gus Ali. Di YouTube, ketik aja Muhammad Zain, dijamin yang keluar Maher Zain. Oke. Baik, itu saja. Makasih. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.